Kembali lagi bersama saya, your host stay, really steady and friendly bro. Wadaw. Kali ini saya akan membahas salah satu mitos tentang makhluk gaib yang cukup populer di Gorontalo. Mungkin ada yang dari Gorontalo di sini yang nonton video ini. Sebelumnya, jika saya ada kekurangan dan ada kesalahan kata, tolong koreksi saya. Oke? Jika ada tambahan cerita, silakan langsung saja tinggalkan jejak di kolom komentar agar bisa saya angkat ke cerita horor Nusantara berikutnya. Let's go. Sebelum ke topik pembicaraan kita kali ini, mari kita berkenalan dulu dengan Gorontalo itu sendiri. Gorontalo merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi. Provinsi Gorontalo dikenal karena merupakan rumah asal dari Presiden RI ketiga kita, yaitu Bapak B.J. Habibie atau biasa kita sebut Eyang B.J. Habibie. Rumahnya di Gorontalo, jadi asalnya Bapak B.J. Habibie itu dari Gorontalo gitu. Jika Aceh diberi julukan Serambi Mekah, maka Gorontalo juga gak mau kalah guys, dijuluki Serambi Madinah. Anjay. Hal tersebut dikarenakan banyaknya warga yang memeluk agama Islam dan persebaran agama Islam yang cukup meluas di Gorontalo dibandingkan area lainnya di Sulawesi. Gitu loh boy, makanya boy, belajar boy, gue juga belajar ini boy. Selain itu, Gorontalo juga banyak sekali keindahan-keindahan alamnya di sana boy, seperti Benteng Otanaha, Pulau Saronde, Perkampungan Bajo Torosi Aje, Danau Limboto, Pantai Botu Barani, dan banyak lagi sebenarnya mah. Saya tahu segitu aja sih, browsing. Untuk yang belum tahu bisa lihat aja nih fotonya. Gila fit, keren banget kan, lihat boy. Seperti yang kita bilang tadi, kota Gorontalo juga sebagai pusat ekonomi, jasa, perdagangan, dan pendidikan hingga pusat penyebaran agama Islam di kawasan Indonesia Timur. Gila, keren gak tuh? Makeup membacot menebat. Oke, gaskeun. Ya udah boy, ya udah. Daripada lama-lama, mari kita bahas Kalumba dari Gorontalo. Wadaw. Makhluk ini biasa disebut oleh masyarakat Gorontalo sebagai Kalumba, atau makhluk yang menyerupai bentuk hewan seperti kambing dengan badan terbalik. Berdasarkan cerita yang saya temukan dan saya research, Kalumba memang mempunyai rupa yang menyeramkan. Kalumba adalah makhluk berkaki empat dengan posisi kaki yang pendek bagian depannya, memiliki rupa yang mirip seekor kambing, berbulu tebal tapi tidak bertanduk. Yang membuat aneh dan creepy dari sosok Kalumba ini, menurut sumber yang saya baca, ayunan langkah dari makhluk itu seperti seekor kambing yang berjalan mundur. Jadi kambing itu berjalan mundur boy, awas, hati-hati, disundul bujur ya. Jadi kambingnya itu seperti
kambing biasa cuman badannya terbalik, perutnya menghadap ke langit, punggungnya menghadap ke tanah, dan kepalanya lurus seperti kambing biasa. Kakinya pun masih tetap menapak, namun berjalan mundur. Yang membuat aneh dan creepy itu jalannya yang mundur, guys. Saya lihat kambing yang mau meruduk saya juga, saya tetap lari. Apalagi saya mau diseruduk pakai bujur. Bujur itu apa ya? Bujur bahasa Indonesianya bokong, diseruduk bokong, guys. Diseruduk bokong gimana rasanya, boy? Ya langsung aja next. Ini dia yang digadang-gadang penampakan sosok Kalumba oleh warganet. Perhatikan baik-baik. Makhluk ini biasanya dipelihara oleh beberapa dukun santet, atau bisa juga disebut makhluk ini merupakan makhluk peliharaan dukun santet. Kalumba menjadi salah satu makhluk gaib yang paling ditakuti oleh masyarakat Gorontalo. Kalumba biasanya berjalan mundur, tempatnya biasa pada sungai-sungai kecil, tempat yang gelap dan lembab. Dan juga makanan yang disukai Kalumba yaitu nasi kuning dan ampas kelapa. Tapi katanya menurut pendapat para dukun yang pernah memelihara makhluk tersebut, biasanya mereka memberi makanan dari ampas kelapa. Oh, mungkin nasi kuningnya dikasih kali ya, dikasih ke perut mereka. Menurut pengakuan dari masyarakat Gorontalo yang percaya dengan adanya mitos makhluk itu, bahwa siapapun yang bertemu dan melihat makhluk itu maka akan meninggal dalam beberapa hari setelah kejadian. Setelah dari apa yang kita bahas tadi, Kalumba ini adalah peliharaan dukun santet, dan pastinya setiap ada sesuatu pasti ada tujuan dan maksud tertentu. Tujuan dari para dukun santet yang memelihara, menurut pendapat saya, yaitu tidak lain adalah untuk keperluan santet mereka. Namun, pasti ada efek juga bagi mereka yang memelihara makhluk tersebut. Sebab bekerja sama dengan makhluk halus tetap ada resiko seperti memberikan tumbal atau persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi. Dan sejauh yang saya temukan, boy, tentang Kalumba dari hasil riset saya, bahwa apabila yang memelihara makhluk itu lupa memberi makan peliharaannya, dalam kurung Kalumba itu, maka salah satu dari keluarganya akan kelihatan pucat. Jika dibiarkan terus-menerus tidak diberi makan, maka keluarganya akan meninggal satu persatu hingga yang paling terakhir adalah pemilik Kalumba itu sendiri. Jadi si pemiliknya nanti yang terakhir, paling terakhir mati setelah keluarganya mati duluan. Jadi misalnya yang pertama meninggal itu anaknya, lalu merambat ke istrinya, ke orang tuanya, lalu ke yang memelihara Kalumba itu sendiri, yaitu dukun santet atau enggak siapa lagi tuh orang, enggak tahu. Yang penting dukun santet dengan tanda-tanda awal yang sama seperti keluarga-keluarga sebelumnya yang meninggal, mukanya memucat sebelum meninggal itu.
Begitu sih kira-kira. Coba kalian lihat-lihat teman kalian ada yang pucet gak? Siapa tahu gitu belum makan nasi padang, lapar banget anjing dari pagi belum makan. Hingga saat ini ada beberapa wilayah di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah, masih terdapat warga yang sangat tabu jika membuang sisa parutan kelapa di halaman rumah menjelang malam hari. Penduduk meyakini kalau ampas kelapa itu akan mengundang kedatangan sang kalumba. Konon, jika ada yang secara sengaja membuang ampas kelapa pada malam hari, maka orang itu akan didatangi kalumba. Bahkan bisa sampai jatuh sakit, bahkan lebih fatal lagi. Meninggoy, merinding but, gila, sampai segitunya sih. Lebih-lebih dari Mbak Kuntul cuma nongol langsung hilang. Ini meninggoy boy, hati-hati meninggoy. Oke, langsung lanjut lagi ke cerita kita kali ini, Bor. Sejak zaman dahulu hingga kini, kasak kusuk mengenai sosok kalumba sangat beragam, sehingga tak ada satupun ditemukan orang yang berani menarik kesimpulan bagaimana sesungguhnya sosok kalumba itu sendiri. Tentang wujudnya tak bertanduk pun masih menjadi kontroversi. Ada yang menyebutnya bertanduk, ada pula yang menyimpulkan tanpa tanduk si kalumba itu sendiri. Masih menjadi misteri Bori tentang wujud asli kalumba ini. Tapi menurut yang saya baca ya, sudah banyak dan warga Gorontalo itu sendiri pun mengakui bahwa memang betul, memang ada sosok kalumba ini di daerah mereka. Dan sikap kita seharusnya tetap saling menghormati cerita-cerita yang turun-temurun sejak lama dari daerah-daerah di Nusantara ini. Makanya saya hadir untuk mengangkat cerita-cerita dari seluruh daerah Nusantara ini. Kenapa siapa belit melulu ini teh ngomong saya? Kayaknya mah panik, grogi sih sebenarnya mah, grogi baru pertama upload konten kayak gini. Ya bapak-bapak belajar. Kembali ke cerita kalumba. Yang sering banget banyak yang bilang itu berwujud kambing yang berjalan mundur. Berarti kalau dipikir-pikir hampir mirip Baphomet ya. Cuman Baphomet itu kan lambang dari satanik yang berwujudkan kambing dengan badan manusia. Kalau ini berwujud kambing namun berjalan mundur dan badannya pun tetap kambing, tapi ini dipelihara oleh dukun. Sama enggak ya? Coba boy yang tahu atau misalnya mau ngasih pendapat ini sama atau enggak, tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti bakalan saya pin komentarnya aja. Gila Fit. Oke, next, langsung lanjut lagi. Menurut dari beberapa sumber, katanya kalumba tinggal di sebuah hutan yang jarang dijamah manusia dan bersarang dalam tanah lubang. Mungkin maksudnya tanah yang berlubang, serta dapat dilihat secara kasat mata. Sempat tersiar kabar puluhan tahun silam, sejumlah warga di salah satu wilayah di
ditemukan tewas berjamaah. Anjing, akan keluar bangsat iri. Astagfirullah. Modal. Sempat tersiar kabar puluhan tahun silam sejumlah warga di salah satu wilayah ditemukan tewas berjamaah lantaran mengonsumsi daging kalomba. Benar atau tidak, puluhan warga yang meninggal serentak itu pasca memakan daging kalomba? Kronologisnya, pada waktu itu puluhan warga sedang ingin menggarap lahan yang akan dijadikan lokasi pertanian. Tiba-tiba saja muncul gerombolan makhluk yang mirip dengan hewan ternak kambing. Spontan saja mereka menangkap makhluk itu yang kemudian disembelih, dimasak dan disantap, menurut sumber yang saya baca ini. Mereka menyangka bahwa yang muncul adalah kambing hutan yang bisa dimakan manusia. Puluhan warga yang menikmati daging makhluk itu akhirnya tewas secara mendadak, sementara lainnya yang tidak sempat ikut menyantap hanya jatuh sakit. Namun, hingga saat ini belum ada yang bisa memastikan warga dari wilayah mana yang dikabarkan tewas berjamaah tersebut. Sejumlah sumber hanya mengetahui bahwa kejadian itu terjadi di wilayah Kabupaten Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Jadi, kalumba ini disebut hantu? Bukan. Disebut siluman juga bukan. Sebenarnya apa kalumba ini? Untuk yang tahu, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, boy? Menurut pendapat saya sih, kalumba ini adalah makhluk terkutuk dari bangsa jin atau alam lain yang sengaja dijadikan budak oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak bisa dikuasai oleh sembarangan orang. Soalnya, kalau kalumba ini hantu, pasti dia hanya berwujud namun tidak lama menampakkan dirinya. Kalaupun siluman, pasti sudah diburu oleh warga jika warga tahu bahwa kalumba itu siluman. Soalnya kan siluman itu jadi-jadian. Orang yang memiliki ilmu tinggi berubah menjadi seperti hewan ataupun apa yang tidak masuk akal gitu. Gimana menurut kalian, boy? Mau gak ketemu kalumba? Kalau saya sih mending ketemu nasi padang gratisan yang dikasih langsung mbak-mbaknya sih. Madut, minta WA-nya dong. Oke, mungkin segini aja dulu cerita horor Nusantara kita kali ini. Kurang lebihnya tolong koreksi saya karena saya hanya menyampaikan dan mendapatkan kisah ini dari sumber-sumber yang ada di internet. Like jika suka dengan video ini, dislike agar saya tahu berapa banyak orang yang tidak suka dengan video ini. Saya Yohais, sampai jumpa. Bibi.